Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Atri Islam Arianti. Saya dari kelas BKI 6C dengan NIM 181221086. Belajarlah mengalah sampai tak seorang pun yang bisa mengalahkanmu. Belajarlah merendah sampai tak seorang pun yang bisa merendahkanmu. Video ini diunggah untuk memenuhi tugas mata kuliah BK Karir yang diampu oleh Ibu dosen Khalifatul Hasanah. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang wanita karir dalam pandangan Islam. Langsung saja kita bahas tentang pengertian wanita karir. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata wanita berarti perempuan dewasa. Sedangkan kata karir mempunyai pengertian lain, yaitu pengembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan juga pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Menurut Islam, wanita yang bekerja di luar rumah memiliki syarat dan adab sebagai berikut. Yang pertama, persetujuan suami. Jika suami tidak memperbolehkan istri untuk bekerja, lebih baik istri jangan bekerja tanpa sepengetahuan suami. Walau itu mempunyai niat yang bagus, yaitu membantu keekonomian keluarga. Poin yang kedua, mengenakan pakaian yang menutup aurat. Menutup aurat adalah syarat mutlak yang wajib dipenuhi sebelum seorang wanita keluar rumah. Apabila syarat dari tempat pekerjaan itu harus membuka hijab atau dilarang menggunakan hijab, lebih baik kita keluar dari pekerjaan itu. Yang ketiga, menyeimbangkan tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja. Sebagai ibu rumah tangga atau wanita karir itu harus bisa membagi waktu. Jangan sampai lalai dengan tanggung jawabnya yang ada di rumah seperti mengurus anak dan suami. Yang keempat, pekerjaan yang tidak menimbulkan kalwat. Pekerjaan di dalamnya itu besar kemungkinan terjadi kalwat sehingga akan menjerumuskan seorang istri ke dalam kerusakan. Yang kelima, menjauhi segala sumber fitnah dari lingkungan sekitar, seperti contohnya teman kerja laki-laki yang mengantarkan pulang, mengunjungi rumah untuk membahas pekerjaan tanpa ada suami di rumah, itu akan menimbulkan fitnah di sekeliling lingkungan dan tetangga. Poin selanjutnya yaitu fungsi wanita karir. Fungsi seorang wanita karir diklasifikasikan menjadi dua fungsi, yaitu yang bersifat kodrati dan bersifat insaniyah. Fungsi wanita bersifat kodrati itu contohnya seorang wanita yang telah menikah wajib taat kepada perintah suaminya selagi suaminya itu tidak memerintahkan perbuatan yang maksiat kepadanya. Seorang istri juga harus menjaga dirinya dan harta yang dimiliki suaminya. Fungsi wanita yang bersifat insaniyah sebagai hamba Allah, laki-laki dan perempuan dengan segala potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, keduanya itu sama-sama mempunyai fungsi insaniyah atau kemanusiaan. Karena melihat dari fungsi dan tugas penciptaan di antara keduanya itu sama. Keduanya itu sama-sama diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin selanjutnya, peran wanita dalam Islam. Wanita selain hamba Allah, ibu dari anak-anaknya, istri dari seorang suami, serta anak dari ayah bundanya, wanita adalah bagian dari masyarakat. Sebagaimana halnya laki-laki, keberadaannya di tengah-tengah masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain, tapi merupakan satu kesatuan yang utuh karena keduanya itu mempunyai tanggung jawab mengantarkan kaum muslim untuk menjadi umat terbaik di dunia ini. Poin selanjutnya yaitu faktor penyebab wanita berkarir. Dalam setiap masyarakat, wanita selalu mendapat peranan dan pekerjaan. Akan tetapi, tugas utamanya yaitu bekerja untuk generasi baru, membentuk karakter, perilaku, dan etika Islami. Beberapa faktor penyebab wanita berkarir atau bekerja yaitu seperti faktor ekonomi, sosial, dan untuk mengembangkan diri dan hanya untuk mengisi waktu luang saja. Dan dalam hal tersebut pasti ada dampak positif dan negatif bagi wanita karir. Dampak positifnya yaitu perekonomian keluarga akan terbantu. Dengan adanya istri bekerja, maka krisis ekonomi dapat ditanggulangi. Bahkan dalam merawat anak, seorang wanita bisa kuat jika tanpa ada seorang suami. Tapi sebaliknya, seorang laki-laki tidak akan bisa merawat anak dengan sendirinya tanpa seorang istri di rumah. Apalagi jika ibu rumah tangga sebagai wanita karir juga akan lebih tepat dalam mendidik anak-anak dengan lebih bijaksana. Dengan karirnya itu, ia bisa belajar memiliki pola pikir yang moderat. Dampak negatif wanita karir terhadap anak
yaitu seorang wanita karir yang hanya mementingkan karirnya saja akan berpengaruh buruk pada pembinaan dan pendidikan sang anak. Jika hal itu kerap terjadi, maka sang ibu akan mudah marah dan berkurangnya rasa pedulinya terhadap anak, dan anak akan merasa tidak diperhatikan lagi oleh orang tuanya. Dengan begitu, perilaku dan sikap sopan santun anak pada orang tuanya akan memudar. Bahkan juga ada yang sama sekali tidak mau mendengar nasihat orang tuanya. Selain akan berdampak terhadap anak, juga akan berdampak negatif pada suami. Seorang istri yang berkarir setelah pulang dari kerjanya itu kan pasti capek ya, lelah, dan demikian kemungkinan besar istri tidak bisa senantiasa melayani suaminya dengan baik. Jika hal itu berkelanjutan, dapat menimbulkan pertengkaran, mungkin setiap hari, bahkan keretakan rumah tangganya, atau kemungkinan bisa bercerai. Poin yang terakhir yaitu perempuan lajang yang mementingkan karirnya. Karena seorang wanita lajang yang sibuk dengan mengurus karirnya hingga lupa dengan umur yang umumnya sudah memiliki suami, namun dia masih mengutamakan karirnya. Terkadang ada wanita yang tidak ingin menikah karena memiliki pikiran bahwa nanti jika ia menikah, dia akan berubah, kayak kehidupannya akan berubah jika sudah menjadi istri. Saya juga akan menambahkan sedikit materi dari referensi Sangaji Jurnal tentang wanita, Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum tentang Wanita Karir Perspektif Islam. Penulisnya bernama Rahma Pramudia Nawangsari dan Anton dengan volume 4 nomor 1 Maret 2020. Jurnal tersebut yang berisi tentang klasifikasi wanita karir dan sisi psikologis wanita karir. Dari sisi keterikatannya, wanita karir bisa dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, wanita karir yang tidak terikat dengan tali perkawinan. Maksudnya itu wanita karir yang belum menikah atau wanita yang pernah menikah tetapi telah bercerai. Wanita karir semacam ini bisa bekerja dengan bebas. Yang kedua, wanita karir yang terikat dengan tali perkawinan, yaitu wanita karir yang telah melaksanakan pernikahan. Selanjutnya, poin selanjutnya yaitu sisi psikologis wanita karir. Ada beberapa alasan wanita berkarir seperti fenomena wanita karir muncul dan tumbuh tidak berada di ruang hampa. Maksudnya itu kayak wanita memiliki berbagai alasan ketika hendak memutuskan untuk bekerja di luar rumah. Hal ini terikat dengan kebutuhan rumah tangga yang begitu besar dan mendesak, yang memaksa suami istri bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua, kebutuhan sosial rasional, yakni alasan beberapa wanita yang tetap memilih bekerja karena mempunyai kebutuhan sosial rasional yang tinggi, yang kemudian mereka dapatkan di tempat kerja. Dengan bekerja, seorang wanita juga dapat memenuhi kebutuhan dan bisa menjadi bagian dari suatu komunitas. Selain itu, bekerja menjadi sarana sosialisasi diri bagi istri untuk dapat menjadi tempat pengalihan energi secara positif. Misalnya kayak melampiaskan gitu. Kayak misalnya di rumah itu bosan, kesan, makanya dia itu bekerja biar dia itu tidak bosan masalah yang sedang dialami dengan suami, anak, maupun dalam pekerjaan. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba, sama-sama sebagai khalifah bumi, sama-sama menerima perjanjian primordial, dan Adam dan Hawa sama-sama terlibat secara aktif dalam drama kosmos, serta laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi untuk meraih prestasi. Artinya tidak ada pembedaan reward yang akan diterima seorang pelaku kebajikan hanya karena perbedaan jenis kelamin atau umur. Kesimpulan dari materi yang pertama yaitu perempuan karir adalah perempuan aktif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menggapai sesuatu kemajuan.
seorang perempuan boleh bekerja bila terdapat salah satu dari beberapa kondisi, sehingga dikatakan kalau perempuan karir wajib penuhi ketentuan seperti persetujuan suami, menutup aurat, menyeimbangkan tuntutan rumah tangga, serta tuntutan kerja dan lain sebagainya. Serta kedudukan seorang perempuan karir dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu bertabiat kodrati dan insaniyah. Setelah itu, kedudukan perempuan karir tugas utamanya seorang istri yaitu mengurus rumah tangga. Tetapi perihal ini tidak menafsirkan atau menolak kalau perempuan juga memiliki kewajiban-kewajiban lain di tengah warga seperti menolong suami dalam mencari nafkah. Aspek yang menjadi pemicu perempuan berkarir yaitu aspek ekonomi, sosial, untuk meningkatkan diri, serta untuk mengisi luang waktunya. Dalam perihal tersebut, ada akibat positif serta negatif perempuan karir. Sedangkan dari referensi jurnal dapat disimpulkan bahwa secara psikologis, keberadaan perempuan karir dapat pengaruhi tatanan pernikahan serta keluarga, yang apabila tidak diatur dengan baik, mustahil hendak berdampak pada di keharmonisasian pernikahannya itu serta keluarga. Yang kedua, dalam Islam tidak terdapat yang berhak melarang perempuan buat bekerja di luar rumah, tercantum suami sekalipun. Perihal ini terpaut dengan doktrin Islam sendiri yang sesungguhnya tidak sempat membedakan antara pria serta wanita dan sisi tipe kelamin. Tidak hanya itu, Islam pula menghargai persamaan hak untuk pria serta wanita. Perihal ini dipertegas oleh kenyataan historis pada masa Nabi, di mana perempuan berpartisipasi di zona publik. Yang ketiga, perempuan karir tidak berarti seorang istri leluasa bekerja menelantarkan nasib pernikahan serta keluarganya. Maksudnya itu kayak pekerjaan yang diambil oleh perempuan yang hendak meniti karir di zona publik wajib didasarkan pula atas kepentingan keluarga. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan milik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.